Halo semuanya. semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Wirata Mandala ingin membahas tentang kasus pembulian. Sebelumnya, kami memperkenalkan nama kami dulu. Nama saya Rafael Sugunawan. Nama saya Hansen Lee. Nama saya Pananohan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas kasus tentang pembulian yang ada di Kota Cimahi, yaitu pada murid-murid SMK. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 5 pelajar SMK di Kota Cimahi dibawa ke Mapolres Cimahi usai merundung teman sekolahnya di area velodrome Kelurahan Paduka, Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nah, jadi tuh aksi perundungan itu terjadi pada Jumat 18 November 2023 siang. Berdasarkan video yang beredar, ada 5 pelajar SMK masih mengenakan seragam sekolahnya merundung seorang pelajar. Jadi mereka itu tuh terlihat sama masyarakat melakukan perundungan ke satu korban. Nah, jadi menurut Rafael, Nah, kalau di sini kan kita melihat dia dibulinya tuh karena apa? Jadi anak ini, korban ini dibulinya tuh karena dia merundung atau mengejek duluan kepada pelaku. Soalnya pelaku itu pada saat itu dia sedang memasang bendera. Nah, terus korbannya ini sambil memvideokan dan ngomong, ada serigala tuh lagi masang bendera, kayak gitu. Makanya pelaku itu tersinggung dan akhirnya melakukan pembulian kepada korban selama 15 menit. Coba kalian bayangin bagaimana kalau kita di posisi anak itu 15 menit dibully. Bagaimana kalau mental kita nggak hancur? Kalau menurut Hansen dan juga Ivander, seperti apa tanggapan kalian dibully selama 15 menit? kalau menurut saya sendiri, pada kasus saya juga pernah ngerasain dibully, cuman untuk dalam kurun waktu 15 menit mungkin itu sedikit agak keterlaluan ya. Biasanya pada kasus bully yang biasa pada umumnya itu mungkin seperti perkataan kasar melalui mulut atau melakukan ya kalau dibilang melakukan fisik ya fisik oke, cuman sangat sebenarnya nggak bagus gitu, kayak jadinya seperti perundungan gitu. Dan menurut Ivander? Kalau saya sih juga pernah dibully sama guru saya pas waktu SMK. Gara-gara saya pernah mengasih pertanyaan yang cukup aneh, yang malahan jadi bahan ejekan saya. Pertanyaan aneh saya itu malahan. Dan pertanyaan itu malah menyebar ke satu sekolahan. Makanya saya sering dibully sama guru saya, yang ada satu guru saya yang sering membully saya. Oh ya. Makanya saya kalau ke sekolah itu merasa mental saya tuh nggak baik banget rasanya. Merasa tuh kayak di sekolah bukan saya mau belajar, tapi saya males belajar gara-gara saya dibully terus gara-gara guru itu. Makanya menurut saya sih pembulian tuh ada batasnya, tapi ada tahu resikonya juga. Resikonya tuh apakah murid itu bakal mau ke sekolah terus atau tidak. Kalau terus-terusan membuli, mungkin murid itu bakal kebetulan di sekolah itu bakal keluar sendiri di sekolah ke sekolah itu. Makanya kalau menurut saya tuh mending bully boleh, tapi ada batas, bener-bener batas banget bulinya. Dan kalau ada pembulian tuh jangan di over gitu dengan dalil masih anak-anak walaupun udah SMK. Menurut Rafael gimana? Nah, kalau kata aku ya, pembulian ini tuh sebenarnya nggak boleh, karena salah satunya tuh bisa menjatuhkan mental anaknya sendiri. Tadi kan kamu udah bilang, kamu jadi malas belajar, malas datang ke sekolah, bahkan sampai seperti itunya kan dampak negatif pembulian. Nah, lanjut lagi, jadi tuh korban ini tuh menuntut para pelaku ini dengan pasal 170 KUHP atau 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana penyidik mewajibkan harus melaksanakan diversi karena pelaku ini masih di bawah umur. Maka jalan musyawarah dan mediasi menjadi jalur yang diutamakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas oleh Rafael, di sini kita bisa tahu bahwa dari keterangan para pelaku, aksi perundungan itu terjadi karena ada tindakan dari korban yang masih satu sekolah dengan para pelaku yang membuat mereka tersinggung.
hingga mengajak korban bertemu. Jadi itu yang memulai terlebih dahulu itu sebenarnya murid yang 1 orang itu, bukan yang ramai-ramai itu yang 5 orang. Nah, jadi penyebabnya karena korban ini membuat unggahan di medsos dengan ucapan yang membuat para pelaku yang 5 orang tadi membuat para pelaku tersinggung. Nah, dibilang serigala sedang memasang bendera. Nah, itu kata korban 1 orang tersebut. Seorang pelajar SMK di Cimahi menjadi korban perundungan alias bullying yang dilakukan oleh setidaknya 5 orang temannya. Para terduga pelaku tak lain adalah teman sekolah dari korban sendiri. Insiden perundungan tersebut terjadi pada Jumat 18 Agustus lalu. Korban dianiaya dan dibully di kawasan Velodrome Jalan Kebon Manggis, Kelurahan pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Para terduga pelaku ini terlihat masih memakai seragam sekolah berwarna putih abu-abu. Insiden bullying dan penganiayaan ini viral seusai direkam oleh seorang warga sekitar. Dalam video yang beredar, tampak korban hanya duduk bersandar di sebuah tembok, sementara 4 pelaku berdiri dan seorang lagi jongkok menghadap korban sembari berbicara. Satu pelaku lain bahkan terlihat menendang korban. Dalam rekaman video yang viral, terlihat pula seorang pelaku yang memakai jaket hitam dan helm memukul korban beberapa kali dengan benda tumpul. Saat dikonfirmasi warga sekitar, yakni Rusita Dewi 30 tahun, mengaku bahwa ia awalnya hanya melihat ada segerombolan orang sedang beramai-ramai. Saat itu ia pun melihat ada 1 orang yang terlihat sedang dipukuli. Namun Rusita sendiri mengaku hanya bisa merekam kejadian tersebut dan ia tak berani untuk keluar rumah karena merasa takut. Ia mengatakan peristiwa perundungan yang dilakukan 5 pelaku terhadap 1 orang hingga berujung penganiayaan ini berjalan cukup lama saat masyarakat tengah menjalankan ibadah sholat Jumat. Ngapainnya? Nah, jadi pada kasus selanjutnya saya mengutip dari laman resmi UNICEF, yaitu cyberbullying. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Cyberbullying merupakan bentuk perundungan dengan menggunakan media teknologi digital seperti media sekarang ini. Mungkin media digital yang bisa saya sebutkan contohnya itu seperti Instagram, Facebook, Line, atau semacamnya. Nah, pada seperti media ini atau platform chatting. Lalu, tindakan ini dilakukan secara berulang yang ditujukan untuk menakuti, mempermalukan, atau membuat marah korban yang menjadi sasaran. Seperti yang diketahui ada beberapa kasus perundungan sosial media yang terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya Audrey ini. Mungkin marak terjadi gitu, lumayan besar pada tahun 2019. Nah, seorang siswa SMA di Pontianak bernama Audrey menjadi korban bully dan cyberbullying oleh beberapa siswa lainnya. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media sosial setelah tegar #Justice for Audrey menjadi viral. Kasus ini berawal dari perselisihan di media sosial yang kemudian berlanjut ke kekerasan fisik. Nah, jadi itu kekerasan fisik jadi yang dari media sosial menjadi kekerasan secara langsung gitu. Banyak netizen yang mengecam para pelaku dan mendukung Audrey. Nah, mungkin
itu yang bisa saya sampaikan. Untuk menurut Rafael, bagaimana dengan kasus yang kedua kali ini? Nah, kalau menurut saya sendiri, kasus yang kedua ini tuh bisa jadi lebih berbahaya daripada kasus pembulian yang biasanya. Karena cyberbullying ini tuh lebih kenanya ke mental banget lah. Kayak kita di media sosial, kita mau mengupload sesuatu foto kita, tapi ada orang yang tidak suka sama kita dan mengejek kita, kayak mengejek penampilan fisik kita, kayak so keren lu, so cakep, so ganteng. Nah akhirnya sendiri tuh anak yang kena bully ini bakalan terkena mentalnya, kayak makin nggak pede lah, minder terus kalau ketemu orang, pokoknya jadi parah banget lah. Terus juga banyak artis dan selebriti di Indonesia ini tuh yang menjadi korban cyberbullying yang seperti udah aku bilang tadi, kayak diejek penampilan fisiknya gitu. Contohnya itu kayak ada penyanyi dangdut kayak Pink Pink, seringkali menjadi sasaran komentar negatif dan penghinaan di media sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa public figure seringkali menjadi target cyberbullying yang parah. Nah, kayak misalnya kayak di Korea ya, kayak di K-pop gitu kan pasti banyak banget lah yang ngebully, kayak dari stan BTS atau dari Blackpink gitu. Mereka pasti saling membuli-bulian, kayak idolnya dia lebih oke lah, lebih cakep, lebih bertalenta, saya bilang seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi dari kasus cyberbullying ini? Anda mau menambahkan? Ya, saya mau menambahkan. Boleh. Satu motif apa mereka melakukan cyberbullying? Motif apa dulu? Nah, di situ menurut saya kan cyberbullying kan itu parah. Yeah. Mungkin banyak motif yang cukup aneh sih yang melakukan cyberbullying. Nah, ada beberapa orang yang tidak peduli sama cyberbullying, dan tidak tahu apa dampak positif dan negatif cyberbullying. Banyak kan pada dampak negatif semua. Jadi semua orang tuh pada kena mental gara-gara cyberbullying. Menurut saya pribadi, saya tidak peduli sama cyberbullying, karena saya tidak pernah mengupload video atau foto saya ke ke aplikasi apapun. Itu saya tidak pernah. Nah, menurut saya itu motif apa mereka melakukan cyberbullying? Kenapa? Apakah karena dendam? Karena dia so ganteng atau apa? Atau membandingkan dengan K-pop lain atau idol lain? Ya. Udah sih, itu aja sih menurut saya. Kenapa bisa cyberbullying? Kalau menambahkan? Mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan ya, seperti kasus yang tadi dibahas sama Rafael dan Wander. Kalau menurut saya pernah mendapatkan kasus cyberbullying juga oleh diri saya sendiri pada saat SD. Nah, jadi SD di situ saya udah megang HP ya. Di sekolah saya juga mostly banyak yang pakai HP kok. Nah, jadi pada saat itu awalnya saya hanya iseng-iseng mengupload foto saya di Instagram, jadi kayak foto kayak anak kecil gitulah, Power Ranger gitu. Nah, tahu kan ya kalian ya. Nah, terus saya upload di Instagram. Lalu komennya saya pada jelek-jelek semua tuh di situ. Nah, keesokan harinya saya pas sampainya di sekolah itu saya dibully oleh satu teman kelas saya. Itu ada berapa orang ya waktu itu? Kurang lebih 2-3 orang lah, seingat saya. Nah, di situ saya benar-benar sedih dan nggak tahu harus ngapain, benar-benar pasrah dengan keadaan dan saya bingung. Nah, dan pada saat itu keesokan harinya mereka setiap kali saya datang, mereka masih melakukan hal sama pada saya setiap harinya. Nah, dan di situ saya cuma bisa diem sampai hari itu pun berlalu dan nggak ada kejadian seperti itu lagi, dan mereka sudah menganggap clear semua masalah, padahal saya masih merasakan sakitnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi buat kalian-kalian mungkin yang masih sekolah ataupun masih tingkat-tingkat rendah, jangan kalian membuli teman kalian atau merundung teman kalian. Walaupun kita ada salah, sebaiknya kita lakukan secara musyawarah, melakukan perdamaian, karena perdamaian itu baik, tidak merugikan satu sama lain, karena kita diciptakan oleh Tuhan sempurna dan kita tidak boleh melakukan hal-hal buruk yang orang tua kita sampaikan gitu. Nah, di sini saya akan menampilkan mungkin ya beberapa contoh video cyberbullying yang akan saya tampilkan. Ini videonya.
Seperti yang kita tahu, fenomena mengenai kekerasan atau yang sering disebut dengan bullying memang belakangan ini sering sekali terjadi. Bahkan tidak mengenal siapa, usia berapa, dan kalangan dari mana. Hal tersebut rupanya kembali terjadi kemarin, kasus bullying yang menimpa seorang siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat yang diketahui bernama Audrey. Remaja berusia 14 tahun itu mendapat perlakuan tidak baik serta kekerasan yang dilakukan oleh 12 orang siswi SMA, sehingga menimbulkan luka dan trauma yang cukup mendalam. Dan kasus ini pun telah ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Fenomena bullying tersebut rupanya berhasil mencuri perhatian publik yang turut prihatin hingga memberikan semangat untuk korban bullying tersebut di media sosial dengan menuliskan tagar Justice for Audrey hingga sempat menjadi trending Twitter nomor 1 di dunia. Tidak hanya masyarakat luas, hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang juga mengungkapkan rasa prihatinnya melalui postingan hentikan perundungan terhadap anak dan berharap semua elemen baik itu kepolisian, orang tua, guru, serta masyarakat dapat bekerja sama menangani kasus ini. Mungkin segini saja pembahasan tentang bullying kita hari ini. Kurang lebihnya kita minta maaf. Kita juga mau menutup video ini, semoga Video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ini. Saya Rafael, sekali lagi. Saya Hudson. Saya pada orang. Kami pamit. Ya. Terima kasih.